كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap niatnya supaya selalu ditata, dijaga, diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari-nya. Nomor babnya 65, nomor hadis 231. Nomor babnya 65, nomor hadisnya 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab idza ghusala, ketika mandi siapa orang, al janabata pada mani, maksudnya mandi junub karena keluar mani, au ghairaha atau selainnya mani, falam yadhhab maka tidak hilang opo asruhu bekasnya basuhan. Asruhu bekasnya basuhan. Babnya orang yang membasuh mani atau selainnya mani namun bekasnya itu belum hilang. Babnya membasuh ya. Idza ghusala, ketika membasuh siapa orang, membasuh mani selain mani namun bekasnya itu belum hilang. Hadatsana Musa bin Ismail al-Minqari qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Amr bin Maimun qala berkata siapa Maimun, Amr bin Maimun, saat itu bertanya aku Sulaiman pada Sulaiman ibn Yasar fi saubin, di dalam urusan pakaian, tusibuhu yang menimpahu pada pakaian opo janabatun mani. Jadi aku Amr bertanya kepada Sulaiman urusan pakaian yang terkena mani. Qala, menjawab siapa Sulaiman, qalat berkata siapa Aisyatun Aisyah, kuntu ada aku iku aksiluhu mencuci aku pada mani atau membasuh aku pada mani, min saubi Rasulillah, dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma kemudian yakhruju, keluar siapa Nabi, ila sholati, pada sholat, wa asarul ghusli, dan bekasnya basuhan, fihi, di dalam pakaian, iku buko ulma'i, belangnya air. Lalu Aisyah menjawab, aku membasuh mani dari pakaiannya Nabi, kemudian Nabi keluar untuk sholat, dan bekas basuhan yang ada di dalam pakaian itu belang. Jadi maksudnya kelihatan sebagiannya kering, ada sebagian yang basah. Nah, ini menunjukkan bahwa mani itu hukumnya tidak najis. Mani tidak najis ya. Hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Amr bin Maimun ibni Mikhran an Sulaiman ibni Yasar an Aisyah annaha, sesungguhnya Aisyah
Kanat ada apa Aisyah? Kanat ada siapa Aisyah? Tagtasilu mencuci siapa Aisyah al-maniyya pada mani. Min saubin nabiyyi dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah itu mencuci pakaiannya Nabi yang terkena mani. Summa kemudian arahu melihat akunya Sulaiman hu pada bekas basuhan fihi di dalam pakaian bukoatan belang au bukoan atau belang belentong. Kemudian Sulaiman melihat pakaian yang dipakai oleh Nabi itu belentong, ada yang kering, ada sebagian yang basah. Babu abwalil ibil, bab beberapa kencingnya unta. Wadawabi dan binatang melata, kencingnya binatang melata. Wal gonami dan kambing. Wamaro bidiha dan kandangnya unta atau kambing. Wasolat dan sholat siapa Abu Musa fi dari Yariti di dalam rumah pos atau rumah penjagaan ya. Apa kalau sekarang kantor siskampling ya. Wasirkini dan kandang unta. Jadi bab kencingnya unta, binatang melata kambing, dan kandangnya unta atau kambing. Nah, Abu Musa pernah sholat di rumah pos atau penjagaan, kantor penjagaan, dan pernah mengerjakan sholat di kandang unta. Wal bariyatu dan tanah lapang. Ilal janbihi di dekatnya Abu Musa. Dia juga pernah sholat di tanah lapang. Faqala maka berkata siapa Abu Musa hahuna di sini. Wasama dan di sana, maksudnya sholat di kandang unta, sholat di tanah lapang itu sawaun sama. Maksudnya sama-sama boleh sholat di kandang unta, sholat di kandang kambing, sholat di tanah lapang. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Hamad ibnu Zaid an Ayub an Abi Kilabah an Anas qala berkata siapa Anas. Qadima datang siapa unasun beberapa manusia min Uklin dari suku Uklin ya. Bani Uklin au Urainah atau dari suku Urainah. Fajatawa maka sakit panas mereka al-Madinah pada Madinah. Jadi orang-orang Uklin, orang-orang Urainah mereka datang ke Madinah. Sampai di Madinah mereka terkena sakit panas, demam. Fa'amaro maka perintah pada mereka siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilikohi dengan unta Alhamdulillah. Bilikohi dengan unta perahan. Unta perahan, unta yang diperah air susunya. Wa ayashrobu dan supaya minum mereka min abwaliha dari kencingnya unta.
wa albaniha dan susunya unta. Jadi ketika di Madinah mereka terkena demam, lalu Nabi perintah kepada mereka untuk datang ke kandang unta perahan ya, milik sabilillah, dan agar mereka minum pada air kencingnya unta dan air susunya unta. Ya wis, kamu kusono no ke kandang, sana ada unta yang diperah air susunya, harta sabilillah gitu. Fantolako, maka berangkat mereka. Falamma sohu, maka ketika telah sehat mereka, setelah mereka minum kencingnya unta, minum susunya unta, mereka itu sehat. Qatalu, maka membunuh mereka. Ro'iyan Nabi, pada penggembalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastaku, dan menggiring mereka al-an'ama pada unta. Setelah mereka sehat, mereka membunuh penggembalanya Nabi dan mencuri untanya. Jadi untanya dicuri, penggembalanya itu dibunuh. Faja'a, maka datang opo khobarun, kabar pencurian unta dan pembunuhan penggembala, fi awalin nahari, di dalam awalnya siang, maksudnya pagi hari. Jadi pagi hari Nabi terdengar kabar bahwa unta sabilillah itu dicuri dan penggembalanya dibunuh. Faba'asa, maka mengutus siapa Nabi, fi asarihim, di dalam bekas mereka, maksudnya jejak mereka. Falammartafa'u, maka ketika telah tinggi opo an-naharu, siang, maksudnya ya siang hari. Ji'a, maka didatangkan sopo bihim, mereka. Jadi pagi hari mendapatkan kabar bahwa untanya dicuri, penggembalanya dibunuh. Siang hari mereka berhasil ditangkap. Fa'amaro, maka perintah siapa Nabi, fakoto'a, maka memotong siapa Nabi, aidiyahum, pada beberapa tangan mereka. Tangan mereka dipotong. Wa arjulahum, dan kaki mereka, kakinya dipotong. Ini kalau di hadis lain juga ada yang menjelaskan dengan cara disilang ya. Motongnya itu dengan cara disilang, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Wasumirot, dan dipaku opo ayunuhum, beberapa mata mereka, karena waktu mereka membunuh pada penggembalanya Nabi itu juga dengan cara mencukil bola mata penggembala. Jadi bola matanya penggembala itu dicukil. Akhirnya Nabi juga memaku terhadap mata mereka. Wa alku, dan dibuang mereka fi kharrotin, di tanah lapang yang panas. Di tanah lapang yang panas. Taskauna, minta minum mereka karena kepanasan, mereka minta minum. Fala yuskauna, maka tidak diberi minum mereka. Jadi Nabi mengkisos gitu, terhadap orang itu dengan cara ya, karena mereka membunuhnya dengan cara mencukil matanya, ya Nabi mengkisos dengan cara memaku matanya.
Qala berkata siapa Abu Kilabah, fahaulai maka mereka itu saroku mencuri mereka, wa qatalu dan membunuh mereka, wa kafaru dan kufur mereka, ba'da imanihim setelah iman mereka, waharabu dan memerangi mereka Allah pada Allah, wa rasulahu dan pada utusan Allah. Abu Kilabah menyampaikan bahwa mereka diberi balasan seperti itu karena mereka satu mencuri, maka tangannya dan kakinya dipotong. Yang kedua, mereka membunuh penggembalanya. Yang ketiga, mereka kembali kafir setelah mereka iman. Mereka masuk Islam, ya. Ketika datang ke Madinah, ya ternyata dia membunuh, dia keluar dari Islam, dan mereka memerangi kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa kencing unta dan kambing itu tidak najis, sehingga Abu Musa pernah mengerjakan sholat di kandang unta dan di kandang kambing. Jadi kencing, kotoran binatang, kotorannya unta, kotorannya kambing, ayam, burung, nah itu hukumnya tidak najis. Contohnya mungkin sholat di kandang burung, ya nggak apa-apa, silakan, boleh, hukumnya tidak najis. Ya. Hadasana Adam, qala berkata Adam, hadasana Syu'bah, qala akhbarana Abu Tayyah, rupane Yazid ibnu Humaid an Anas, qala berkata Anas, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat siapa Nabi qabla ayyubna sebelum bahwa dibangun opo al masjidun masjid fi marabidil gonam di dalam kandang kambing. Jadi Anas menyampaikan bahwa Nabi pernah mengerjakan sholat di dalam kandang kambing sebelum masjid itu terbangun. Ya. Sebelum dibangun masjid, Nabi sholatnya itu di kandang kambing. Nah, ini menunjukkan bahwa kencingnya kambing, kotorannya kambing itu hukumnya tidak najis, boleh untuk sholat di situ. Babuma, babnya apa-apa yaqau yang jatuh apa ma minan najasati dari beberapa najis, fisamni di dalam minyak samin, wal ma'i dan air. Babnya sesuatu yang najis itu jatuh ke minyak samin dan air, itu bagaimana? Ya, minyak samin itu beku. Minyak samin itu beku seperti margarin gitu. Kalau sekarang itu seperti Blue Band, seperti margarin, itu minyak samin. Lah ini kejatuhan sesuatu yang najis atau air, kejatuhan sesuatu yang najis. Nah ini hukumnya bagaimana? Kita lihat hadisnya. Waqala dan berkata siapa Zuhri, la ba'sa tidak apa-apa, opo bil ma'in dengan air, malam yughayyir selama belum merubah hu pada air, opo tokmun rasa, aurihun atau bau, au launun atau warna. Zuhri berpendapat
Selama air itu tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya, maka air itu hukumnya tidak najis ya. Maka air itu hukumnya tidak najis. Waqala dan berkata siapa Hamadun Hamad, la ba'sa tidak apa-apa, birishin maitatin dengan bulunya bangkai ya, bulunya bangkai. Hamad berpendapat bulunya bangkai yang mengenai air itu hukumnya tidak najis ya. Bulu bangkai walaupun sudah menjadi bangkai, bulunya terbang terus kena air, nah itu airnya hukumnya tidak najis. Waqala dan berkata siapa Zuhri fi itomil mauta, di dalam tulangnya bangkai, di dalam tulangnya bangkai. Menurut Zuhri, tulangnya bangkai yang mengenai air itu juga hukumnya tidak najis ya. Hukumnya tidak najis. Nahwal fili seperti gajah, wa ghairihi dan selain gajah, seperti tulang gajah ya, seperti tulang gajah atau selain tulangnya gajah. Ada waktu menjumpai aku nasan pada manusia min salafin dari min salafil ulama'i dari dulunya ulama, maksudnya ulama salaf, yang tasyituna bersisir mereka biha dengan tulang. Jadi saya melihat pada beberapa manusia dari ulama salaf yang mana mereka itu bersisir dengan tulang. Nah, ini menunjukkan bahwa tulang itu tidak najis. Tulang itu tidak najis. Wayat dahinuna dan minyakan mereka ulama salaf fiha dengan tulang. Mereka juga menggunakan tulang sebagai wadahnya minyak, sebagai wadahnya minyak. La yarawna tidak berpendapat mereka bihi dengan kelakuan baksan bahaya. Mereka tidak berpendapat bahwa ya, kelakuan itu tulang, sisir dari tulang, minyak diwadahi tulang. Mereka ulama salaf itu tidak berpendapat bahwa itu dosa, itu tidak apa-apa. Jadi intinya dari hadis ini bahwa ya, selagi air itu tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka hukumnya tidak najis. Namun kalau yang menyebabkan berubahnya air itu bukan barang najis, maka air itu tetap hukumnya suci walaupun ya, airnya berubah ya, walaupun airnya berubah. Contohnya di daerah-daerah tertentu yang warna airnya itu hitam dan bau. Nah, warna airnya hitam dan bau karena di daerah itu umumnya airnya seperti itu, maka airnya itu hukumnya suci, tidak najis. Waqala dan berkata siapa Ibu Sirina, contohnya di Kalimantan atau di lahan gambut gitu.
di daerah-daerah Sumatera ini airnya itu bau besi, ada kadar besinya. Kalau masak air buat diminum itu seperti air teh, padahal air putih itu saking warnanya gelap. Ini berarti ya tidak najis, ya airnya itu tidak najis. Waqala dan berkata siapa Ibnu Sirina wa Ibrahim wala ba'san dan tidak bahaya bitijaratil ahji dengan jual beli gading gajah. Jadi Ibnu Sirina dan Ibrahim mereka berpendapat bahwa boleh orang itu menjual gading gajah dan itu memang harganya mahal. Boleh, diperbolehkan menjual tulang gading gajah. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab Az-Rupani Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbas anna Maimunah dari Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditanya siapa Nabi an fa'rotin tentang tikus sakotot yang jatuh apa tikus fisamnin di dalam minyak samin. Jadi Nabi ditanya tentang tikus yang jatuh di dalam minyak samin, ya, seperti mentega, bluben, margarin. Ya. Faqala maka bersabda siapa Nabi, alquha membuanglah kalian ha pada tikus, tikusnya dibuang. Wama dan apa-apa haulaha di sekitarnya tikus, minyak yang terkena tikus itu dibuang. Fatarohuha maka membuanglah kalian ha pada ma. Wakulu dan makanlah kalian samnakum pada minyak samin kalian. Lalu Nabi menjawab, kalau ada minyak samin yang kejatuhan tikus, maka tikusnya dibuang, dan minyak samin yang terkena tikus, ya, minyak samin yang terkena tikus dan sekitarnya itu supaya dibuang, sisanya kalian makan. Nah, ini menunjukkan tikus itu hukumnya najis. Tikus itu hukumnya najis. Maka ketika air tercemplungi tikus, minyak tercemplungi tikus, nah ini maka supaya dibuang. Kalau minyak samin seperti margarin karena beku, maka yang diambil minyak yang menimpa tikus. Ya, jadi tikus jatuh tertimpa minyak, ya mana? Minyak yang terkena tikus itu dikerok, dibuang dan sekitarnya, nah sisanya baru dimakan. Tapi kalau minyaknya itu berupa cair seperti di Indonesia, kecemplungan tikus, ya maka supaya dibuang minyak itu, maka hukumnya najis. Ya, atau air bak mandi, tiba-tiba di situ ada tikus yang sedang berenang-renang, ya, maka supaya dibuang karena tikus itu hukumnya najis. Apalagi kalau tikusnya itu tikus got, itu lebih najis lagi. Ya. Tikus got masuk masjid, ya piye ngono ya, disuruh nutup masjid susahnya, suruh nutup pintu masjid susahnya, masya Allah, seperti disuruh masuk ke dalam api, ya. Ya, sehingga masjidnya apa? Dimasuki tikus, dimasukin kucing dari kamar mandi masuk masjid, tikus dari got naik ke dalam masjid. Ya, ini terus bagaimana masjid hukumnya? Nah, itu. Nah, tikus itu hukumnya najis. Maka sesuatu yang dikenai oleh tikus maka supaya dibuang, minyak atau air, itu.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji ini, Allah memberikan kemanfaatan, Allah memberikan kebarokahan, Allah memberikan kefahaman agama, menambah meningkatnya keimanan kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.